Ini hari Senin, biasanya itu orang-orang itu menyebutnya itu International Chest Day. Tapi gue malah hari ini tuh melatih arms karena emang semenjak gue pakai skema upper lower dan arms itu udah nggak pernah ngelatih satu otot full ya, satu bagian otot full di satu hari kayak chest doang. Alasannya karena dulu itu komposisi badan gue tuh emang di bagian chest dan back itu paling besar dan armsnya itu kecil banget. Itulah kenapa gue tuh mulai nempatin latihan arm sendiri karena gue melihat bahwa oh ini kurang nih, underdevelop lah istilahnya. Dan itu terjadi ketika gue tuh compete di kelas binaraga pertama kali itu tahun 2021 kayaknya, 2022. Itu kelas 80 plus, badan gue tuh paling kecil padahal di samping gue tuh 80 gede banget dan armsnya emang benar-benar kecil banget lah pokoknya. Sejelek itu komposisinya untuk ikut kelas binaraga. Itulah kenapa gue memutuskan untuk istilahnya itu develop armsnya itu lebih fokus gitu. Dan ya jadilah seperti sekarang. Perkembangannya cukup baik ya dengan metode yang gue atur sendiri untuk badan gue sendiri. Dan ngomong soal cutting, ini tanggal 7 Juli. Berat badan kayaknya sudah di 80 pas, tapi gue belum nimbang sih. Dan yang gue suka ketika cutting itu satu, muka itu jadi lebih bersih ya guys. Jadi karena konsumsi karbohidrat yang lebih sedikit itu ngebuat wajah kita itu jadi lebih fresh aja gitu dan lebih banyak makan protein tentunya ya. Dan pastinya ukuran bajunya juga ikut mengecil. Ini baju itu XL. Biasanya kalau gue lagi off season ya, maksudnya nggak prep, itu ini nggak muat. Kaos ini nggak muat, harus pakai yang ukuran double XL. Dan ini XL sudah muat ya. Dan ya itu salah satu hal yang menyenangkan ya ketika cutting, dimana badan kita tuh jadi lebih ramping, lebih ringan. Namun ya tetap capek rasanya karena emang defisit kalori yang cukup banyak ngebuat badan kita itu jadi lemes bawaannya tuh pengen tidur gitu. Dan nanti mungkin skema latihannya itu gue mau coba pakai unilateral khususnya untuk main bicep, di mana satu tangan itu bakal gue selesain dulu gak ganti-gantian, khususnya di dumbbell curlnya karena kemarin itu 30 kilo kayaknya udah berat banget tuh, mentok di 4 repetisi ya. Dan mungkin hari ini gue mau nyoba tapi satu-satu, gimana nanti hasilnya. Semoga aja bisa ya at least formnya lebih baik lah ya. Sampai ketemu di tempat latihan. Oke, hari ini kita itu latihan arms dan mungkin ini gue kayaknya cuma dapat 4 reps deh. Karena emang udah benar-benar lemas banget ya efek dari cutting sendiri. Jadi mungkin nanti ini 2 set, top setnya 4 sama 2, nanti gue back off. Dan untuk form mungkin bakal sangat kacau sih. Karena bener-bener sumpah ini udah kerasa berat banget. Tapi sekalipun cutting, beban diusahakan jangan sampai turun.
Asli ini benar-benar pakai ego sih kan ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena emang lagi prep dan emang waktunya masih panjang, 1 bulan lagi lah. Jadi diusahakan top set beban jangan turun dari progressive off-road yang terakhir. Setelah ini 2 reps, habis itu gue back off. Oke, kita back off ke beban awal saat warm up set pertama. Fokus di form dan tempo. Pas. Targetnya itu 6 sampai 10 reps dengan form sebaik mungkin. Oke. Selesai. Setelah ini pindah ke dumbbell curl. Nanti mungkin gue bakal coba pakai sistem unilateral, semoga bisa lebih maksimal. Kenapa gue pakai back off? Ya balik lagi, karena lagi defisit kalori, sangat susah banget buat nerapin stress set dengan target progressive overload. Nah, untuk gerakan ini sendiri, tadi kan gue awalnya niatnya mau pakai yang unilateral ya, jadi pakai yang preacher, tapi sepertinya ngerinya itu waktu ngelepas ke bawah itu nggak kuat.
Dan nanti kita coba pakai incline crawl aja seperti biasa. Mungkin nanti lebih banyak pakai momentumnya sih ya daripada apa gerakan yang bener lah istilahnya pada konsentriknya. Dan nanti gue bahkan gue nanti fokusnya hanya di eksentriknya aja. Sumpah latihan sambil ngomong gini susah guys. Aduh. Oh ya, untuk target sendiri mentok aja di 4 reps deh, karena emang ini udah berat banget. Dan kayaknya juga 4 itu udah penghabisan. Mungkin bisa jadi 2 kalau udah 3 reps. Istilahnya tuh overshoot ya. Jadi repsnya tuh benar-benar low banget gitu. Oke, overshoot. Cuma dapat 2. Hasil apa? Ini udah ke tahap berat banget sih. Bahkan udah full momentum aja masih susah. Dulu waktu sebelum cutting beban sini dapat 5. Ini cuma dapat 2. Satu set lagi. Mungkin ya 1 reps ya. Karena nggak mungkin gue kurangnya setelah ini. Mau nanti di komen kayak gimana pun, mau dibilang from segala macem, gak peduli sih gue, karena emang gue paham badan gue sendiri dan gue ngerti seberapa takaran yang pas untuk latihan gue sendiri. Jadi gue gak masalah nanti orang bakal bilang latihan gue jelek atau segala macam. Sama 6-10 dengan form terbaik yang bisa kalian eksekusi.
Setelah ini lanjut ke dumbbell school crusher. Anjar, capek banget. Nah, untuk dumbbell school crusher sendiri, gue tuh selalu main dengan sistem unilateral, jadi satu-satu sama kayak incline double curl tadi. Kenapa? Biar lebih bisa memfokuskan di masing-masing lengan, karena setiap power lengan antara kanan dan kiri itu pasti berbeda. Dan juga perkenaannya itu di dumbbell skull crusher ini, kalau gue itu ke long headnya. Jadi posisi sikunya itu sedekat mungkin dengan badan, dan gerakannya itu seperti orang jab atau meninju gini. Nah, semakin melebar gini, perkenaannya nanti akan ke lateral head. Jadi ini tuh bisa nargetin dua kepala dari tricep. Bisa lateral headnya, Honda long headnya. Nah, kalau gue tuh fokusnya di long headnya. Jadi sikunya itu sedekat mungkin dengan badan, kemudian ngelakuin seperti orang mukul atau jab. Untuk gerakan tricep yang kedua atau latihan arms terakhir itu push down dengan grip handle yang sedikit bengkong. Karena ketika pakai handle ini, perkenaannya itu akan bias paling besar di lateral headnya. Dan untuk rep sendiri di kisaran 8 sampai 12. Nah, ini nanti gue mau coba di 8. Karena kemarin terakhir itu juga masih 8, cuman karena semakin lama cuttingnya semakin gue dropin kalorinya, makin berat rasanya. Dan untuk form sendiri akan diusahakan ya sebaik mungkin lah ya, karena emang ini hitungannya tuh gerakannya tidak terlalu sulit ya, dan tidak terlalu bahaya juga karena pakai mesin juga. Dan emang ini perkenaannya benar-benar pure di lateral head. Dapat 8.
Nanti kita coba lakuin 2 set failure. Set kedua 4, nanti ditambah dengan back offset. Mengeksekusi beban yang berat. Saat eksentrik itu dikontrol sebaik mungkin, karena biasanya saat konsentrik otot itu dalam posisi yang paling lemah. Justru yang paling kuat itu di saat kita fase eksentrik. Dan kalian bisa memanfaatkan itu untuk memaksimalkan stimulus kalian. Dan saat back offset, diusahakan form kalian itu sebaik mungkin, kontrol beban sebaik mungkin, gunakan mind muscle connection sebaik mungkin. Jadi kurang lebihnya ya kayak gitu aja latihan gue, khususnya di bagian tangan ya. Ini hitungannya tuh berarti arms A. Jadi gue latihan arms itu ada 2. Jadi arms A sama arms B. Nah, yang A itu fokus di bicepnya, kalau yang B fokus di tricepnya. Selain ini gue tuh main calves atau betis, karena emang saat digabung dengan legs, betis sudah capek. Oke, untuk betis sendiri gue tuh biasanya cuma pakai 2 gerakan. Kalau ndak yang pakai leg press ya pakai Smith machine, gerakannya sama calf press. Dan biasanya gue tuh masih pakai high reps, karena opsi high reps itu masih paling oke di badan gue sendiri ya. Dan balik lagi ini semua itu preferensi aja. Jadi kalau emang kalian lebih cocok di low reps ya lakuin low reps. Kalau emang kalian lebih cocok lakuin di high reps ya lakuin high reps gitu. Dan ini gue lakuin itu 3-4 set. Di rep range itu 15-30 repetisi. Jadi pokoknya itu paling rendah itu 15, paling tinggi itu di angka 30 reps. Karena di reps 20 21 itu benar-benar perkenanya tuh di bagian calves ini nih. Jadi bagian sini tuh kerasa banget. Nah, justru kalau ini terlalu pakai beban yang berat, perkenanya justru di bagian sini. Nah, jadi tidak fokus ke sini. Yang gue fokusin tuh harusnya tuh di sini, bukan bagian sini. Gue namanya apa? Masih lupa gue. Gue lupa namanya. Ini kan calves. Nah, jadi bagian sini nih, gue lupa namanya. Oke, kita coba di rep range 20 sampai 30. 15 sampai 30.
Nah, ini terus salah satu sensasi yang gue suka tuh setelah latihan betis itu panas, perih, tapi nikmat guys. Kayak ngasih indikasi ke kita bahwa oh iya perkenalannya pas tepat sasaran. Dan ini gue lakuin 4 set, setelah itu selesai. Jadi kurang lebih ya kayak gini rutin arm gue. Betulnya di sini mati listrik ya, makanya hening gitu dan agak sedikit gelap atau remang-remang karena emang sedang mati listrik. Cuman baguslah, jadi suara gue bisa lebih jelas. Ya oke. Ini listriknya sudah menyala dan mari kita cek arms. Cukup bagus ya guys, terutama di bagian vein juga sudah mulai tampak tuh. Jadi ya untuk progres 2-3 bulan cukup oke ya. Dan untuk forearm juga sudah mulai terlihat definisinya. Kalau lebih itu aja guys.